Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel Sarjar Coding. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu insert data konsumen dan menampilkan data konsumen. Oke, langsung saja seperti biasa, silakan teman-teman buka examnya terlebih dahulu, kemudian start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya teman-teman buka browsernya atau Google Chrome-nya. Selanjutnya silakan teman-teman buka kode editornya atau Sublime Text-nya. Oke, sebelum kita masuk ke codingan kita, pertama saya akan mendemokan dulu form input data dari project aplikasi laundry yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, di sini saya akan login dulu, localhost/laundry/panel. Nah, ini adalah halaman loginnya. Saya akan masukkan. Oke, ini adalah halaman dashboard dari aplikasi laundry yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, di sini ada menu data konsumen. Nah, di menu data konsumen ini nantinya ada tombol tambah konsumen, kemudian ada tabel untuk menampilkan data konsumennya. Kemudian di sini ada menu edit dan menu delete untuk tiap-tiap data konsumennya. Nah, di sini ketika diklik tombol tambah konsumen, maka diarahkan ke form tambah konsumen. Nah, nantinya seperti ini. Oke, sekarang kita buka project yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini kita aksesnya adalah localhost/laundry/panel. Nah, maka di sini kita akan diarahkan ke halaman login, di mana teman-teman diminta untuk memasukkan username dan password yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Oke, sebelum kita melanjutkan tutorialnya, bagi teman-teman yang baru mengikuti channel ini, silakan support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memasukkan username dan password yang sudah saya buat di pertemuan video sebelumnya. Oke, langsung saja. Di sini saya login. Oke, ini adalah halaman dashboard dari project yang sedang kita kerjakan sekarang. Oke, di sebelah kiri atau di sidebar sebelah kiri ini sudah ada menu dashboard, data konsumen, data paket, data transaksi, dan laporan. Untuk video kali ini kita akan fokus di data konsumen. Nah, di sini sudah ada tabel untuk menampilkan data konsumennya. Oke, di sini sudah ada juga tombol tambah konsumen, di mana ketika kita klik tambah konsumen ini, maka nantinya kita akan diarahkan ke form tambah data konsumen. Oke, sekarang kita klik. Maka di sini masih belum ada form untuk menambahkan data konsumen baru. Oke, sekarang kita ke codingan kita. Kita buka di application, kemudian di folder views, kemudian di folder backend. Nah, di sini di folder konsumen kita klik pada file t_konsumen.php. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita akan membuat form tambah data konsumen. Oke, kita ini hapus, kemudian kita buat tag HTML seperti ini. Kemudian kita rapikan dulu. Kemudian di dalam tag body ini kita buat kelas dengan nama container fluid. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat H1. Kemudian kita beri kelas dengan nama H3 MB2 tag gray 800. Oke, di sini kita tambahkan tag PHP.
kemudian kita panggil variabel judul. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di bawahnya kita buat kelas dengan nama card. Kemudian kita tambahkan kelas shadow. Kemudian kita beri margin bottomnya itu 4. Kemudian di dalam sini kita buat kelas lagi dengan nama card body. Kemudian di dalam sini kita buat form. Actionnya kita nanti arahkan ke controller konsumen. Jadi kita tuliskan tag PHP seperti ini. Kemudian kita tuliskan base URL. Ini kita arahkan ke controller konsumen, ke function simpan. Kemudian kita kasihkan di sini metodenya adalah post. Oke, selanjutnya di dalam form ini kita buatkan kelas lagi dengan nama form group. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buatkan input type text, kemudian name. Untuk name ini kita harus samakan dengan tabel yang ada di dalam database. Oke, sekarang kita buka dulu database-nya. Oke, sekarang kita buka database-nya. Nah, di sini database yang saya gunakan adalah laundry. Nah, di dalam database laundry ini sudah ada 2 tabel, yaitu tabel konsumen dan tabel user. Nah, tabel user ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu untuk menampung data-data user. Kemudian untuk tabel konsumen ini kita gunakan untuk menampung data-data konsumen. Nah, sekarang kita klik pada tabel konsumen. Nah, di tabel konsumen ini ada beberapa kolom, yaitu kode konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor telepon. Nah, yang di bagian name yang tadi kita harus samakan dengan nama kolom yang di sini. Oke, sekarang kita kopikan aja untuk nama kolomnya, kemudian kita pastekan di bagian name yang di sini. Oke, sekarang kita refresh, sekarang kita simpan, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sekarang kita klik pada tombol tambah konsumen. Maka di sini sudah ada form tambah konsumen, di mana form yang pertama ini kita gunakan untuk kode konsumen. Oke, tapi tampilannya masih kurang bagus. Nah, di sini kita perlu menambahkan kelas yang nama kelasnya adalah form control. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Nah, maka di sini sudah formnya sudah kelihatan lebih bagus. Kemudian kita akan buat 3 lagi untuk inputannya. Yang pertama ini untuk kode konsumen, kemudian yang kedua untuk nama konsumen, yang ketiga alamat konsumen, yang keempat adalah nomor telepon. Sekarang kita kembali ke codingan kita. Sekarang kita kopikan aja di bagian ini, kita paste sebanyak 4 kali. Kemudian untuk name yang kedua ini kita ganti dengan nama konsumen. Oke, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian untuk yang ketiga ini, untuk alamat kita menggunakan tag area. Jadi tidak menggunakan input tipe text, tapi menggunakan tag area. Nah, di sini name-nya kita kopikan dari sini. Name-nya adalah alamat konsumen. Kemudian ini kita hapus. Yang terakhir kita tambahkan kelas dengan nama form control. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Oke, tampilannya sudah menjadi seperti ini. Di sini kita kasih keterangan. Jadi yang
Kalau seperti ini kan bingung untuk inputnya. Nah, di sini nanti kita kasih keterangan untuk nama konsumen, ini alamat, kemudian yang terakhir adalah nomor telepon. Oke, yang terakhir ini kita name-nya belum kita ganti. Sekarang kita ganti menjadi nomor telepon. Kita pastikan di bagian name yang terakhir. Mungkin untuk rows-nya ini terlalu tinggi, kita jadikan 5 aja. Oke, sekarang save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, maka sudah jadi formnya seperti ini. Oke, yang pertama kita kasih untuk keterangannya. Jadi di nama konsumen kita tambahkan placeholder input nama konsumen. Kemudian ini kita kopikan, kita taruh di bagian nomor tel di sini, input nomor telepon seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, maka di sini sudah ada keterangannya bahwa inputan ini untuk input nama konsumen, kemudian yang ini untuk nomor telepon. Kemudian nanti di bagian ini kita jadikan otomatis, jadi untuk kode konsumennya ini nantinya kita akan membuat generate otomatis dari sistem. Oke, di bagian alamat ini kita belum menambahkan keterangan input alamat. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Di bagian ini, tag area ini, kita tambahkan placeholder, kita tuliskan input alamat. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Maka di sini sudah ada keterangan input alamat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah button atau tombol di bagian bawah sini, yaitu simpan dan batal, di mana ketika diklik tombol simpan, maka akan menyimpan data alamat ini atau data konsumen ini ke dalam tabel konsumen yang di sini. Oke, sekarang kita akan membuat tombol simpan dan tombol batal. Oke, kita kembali ke codingan kita. Kita kopikan aja ini. Kemudian kita hapus pada bagian input ini. Kita ganti dengan button. Kemudian kita kasih tipenya adalah submit. Kemudian kita tambahkan kelas btn primary. Kemudian kita beri nama tombolnya adalah simpan. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Nah, maka di sini sudah ada tombol simpan. Tinggal kita buat satu tombol lagi, yaitu tombol batal. Nah, untuk membuat tombol batal ini kita menggunakan link atau kita tuliskan href seperti ini. Kemudian di bagian ini kita tuliskan tag PHP. Kemudian kita arahkan ke controller konsumen. Oke. Kemudian kita beri linknya adalah, nama linknya adalah batal. Kemudian di sini kita tambahkan kelas dengan nama btn danger, supaya warna buttonnya adalah warna merah. Oke, kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Maka di sini sudah ada dua tombol. Ketika kita klik tombol simpan, maka nantinya kita akan menyimpan data konsumennya. Ketika diklik tombol batal, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Langkah selanjutnya adalah kita membuat proses simpan data konsumen ini ke dalam database. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Yang perlu kita perhatikan adalah di sini, di bagian form ini, kita perhatikan actionnya. Actionnya ini kita arahkan ke controller konsumen, ke function simpan. Oke, silakan teman-teman buka controller konsumennya. File konsumen.php yang ada di dalam folder controllers. Oke, kita buka. Kemudian, nah di sini kita belum membuat function yang namanya adalah simpan.
Oke, sekarang kita di sini buat public function simpan. Nah, di dalam sini kita perlu menampung tiap-tiap inputan dari form yang ini. Jadi kode konsumennya kita nanti kode konsumen, nama konsumen, alamat, dan nomor telepon. Ini kita tampung ke dalam sebuah array untuk dikirimkan ke dalam database. Oke, di sini kita buat sebuah array. Kita beri nama array-nya adalah data. Kemudian di bagian ini kita harus samakan dengan name yang di sini. Jadi kita kopikan name-nya, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian di sini kita tambahkan seperti ini, this input post. Kemudian kita pastekan juga. Oke, selanjutnya kita copy aja ini, kemudian kita pastekan sebanyak 4 kali. Oke, selanjutnya kita ganti atau kita sesuaikan dengan name berikutnya. Name berikutnya adalah nama konsumen. Oke, kita di sini ganti menjadi nama konsumen. Oke, yang selanjutnya adalah alamat konsumen. Maka di sini kita ganti juga menjadi alamat konsumen. Kemudian yang terakhir adalah nomor telepon. Kita ganti juga menjadi nomor telepon. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita buat sebuah variabel query sama dengan this db insert. Nah, di sini kita tuliskan nama tabelnya. Nama tabelnya yang tadi adalah konsumen. Ya, nama tabelnya adalah konsumen. Kita harus sama persis. Maka di sini kita tulis konsumen. Kemudian kita sertakan parameternya, yaitu variabel data. Yang ini kita copy aja, kemudian kita pastekan di sini. Cara bacanya adalah apapun yang diinputkan dari form yang di sini, kemudian ditampung di dalam variabel data, kemudian dimasukkan ke dalam tabel konsumen. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat sebuah if jika variabel query sama dengan true, maka di sini kita buat flash data atau message atau sebuah info bahwa data berhasil disimpan. Oke, di sini kita buat this session set flash data. Ini nama flash datanya. Kemudian info yang mau disampaikan atau yang mau ditampilkan adalah misalkan data konsumen berhasil disimpan. Oke. Kemudian kita buat redirect. Artinya jika datanya berhasil disimpan, maka akan diarahkan kemana gitu ya. Apakah tetap di form input data konsumen ini atau ke halaman daftar data konsumen ini. Maka di sini kita redirect. Kita redirect aja ke controller konsumen, ke function index. Jadi nanti kita ketika selesai disimpan, maka datanya akan ditampilkan ke halaman ini. Oke, seperti ini. Sebelum kita melakukan input data konsumen, untuk kode konsumen ini kita akan generate otomatis terlebih dahulu. Oke, silakan ke function index ini kita tambahkan di sini variable isi kode konsumen. Di sini
kita arahkan ke this konsumen, generate kode konsumen. Oke, jadi untuk kode konsumennya ini kita nanti akan generate otomatis. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah model konsumen. Model konsumen ini kita belum buat. Sekarang kita buat di sini di folder models. Kita klik kanan, kemudian klik new file. Nah, di sini kita save filenya dengan mkonsumen.php. Oke. Kemudian di controller konsumen ini kita perlu memanggil model konsumen yang ini. Kita perlu menghubungkan supaya kedua file ini terhubung. Oke, di sini kita perlu menuliskan construct. Nah, di sini kita panggil modelnya yaitu dengan load model. Nah, di sini nama modelnya yaitu mkonsumen. Oke, selanjutnya di model konsumen ini kita buat sebuah kelas terlebih dahulu. Kita tuliskan model seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita perlu mengcopy bagian ini. Kemudian kita tuliskan di sini public function. Oke, selanjutnya kita tuliskan sebuah query dbSelect. Di sini write konsumen kode konsumen pas kode. Oke, kemudian kita tulis db order. DB ordernya kode konsumen .des. Kemudian kita tulis db limit 1. Kemudian kita buat sebuah variabel query sama dengan db get konsumen. Kemudian kita lakukan pengecekan di sini if jika variabel query numRows lebih besar dari 0, maka di sini variabel data sama dengan variabel query kemudian di sini variabel kode sama dengan inval variabel data di +1. Kemudian else variabel kode sama dengan 1. Oke, di sini variabel kode max sama dengan strpad variabel kode strpad kemudian di sini variabel kode jadi sama dengan
kemudian kita return variabel kode jadi. Oke. Langkah selanjutnya untuk menggunakan generate kode konsumen ini, kita kembali ke file t_konsumen. Di bagian input tipe name kode konsumen ini, kita tambahkan val sama dengan value ya, value sama dengan php, kita panggil yang ini kode konsumen. Oke, kita pastikan di sini. Jangan lupa kita tambahkan variabel di awalnya atau tanda dolar. Oke, sekarang kita simpan, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, di sini ada error. Katanya errornya di baris 16 di file t_konsumen. Oke, kita cek di sini. Oke, sorry ini salah penempatannya, bukan di sini. Kita pindah, harusnya di function tambah yang di bagian ini. Oke, kita simpan, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, maka di sini maka otomatis akan dibuatkan kode seperti ini. Jadi K ini adalah konsumen, kemudian 001 ini adalah nomor urut dari data konsumennya. Jadi misalkan nanti di tabel konsumen ini sudah ada data dengan kode K001, maka nanti di sini akan otomatis menjadi K002. Sekarang kita menjadikan untuk kode konsumen ini nggak bisa diedit gitu ya. Jadi ini kan masih bisa diedit, dihapus, atau bisa diganti seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke codingan kita di file t_konsumen ini. Kita tambahkan di paling akhir ini read only seperti ini, kemudian kita simpan, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Maka di sini warna kolomnya sudah menjadi abu-abu atau tidak bisa diedit. Oke, sekarang sudah aman ya, jadi nggak bisa diedit lagi. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan input data konsumen ini ke dalam tabel konsumen yang ada di dalam database laundry. Oke, kalau kita perhatikan sekarang untuk datanya masih kosong, jadi tidak ada data. Oke, sekarang kita input data konsumennya dari aplikasi kita. Jadi di sini kita tuliskan untuk nama konsumennya misalkan adalah Ahmad, kemudian alamatnya Surabaya misalkan, kemudian untuk nomor teleponnya 081 sekian-sekian. Oke, sekarang kita simpan. Nah, maka sekarang kita cek di tabel konsumen yang di database kita, apakah datanya sudah masuk. Nah, sekarang datanya sudah masuk ya, jadi kode konsumennya K001, kemudian nama konsumennya Ahmad, Surabaya, terus nomor teleponnya sekian. Oke, sekarang kalau kita mau nambah konsumen baru lagi, maka kode konsumennya otomatis dapat kode K002. Oke, sekarang kita akan membuat validasi form. Jadi misalkan formnya ini kosong, maka tidak bisa disimpan seperti itu ya. Jadi misalkan di bagian konsumen ini kita tambahkan required. Nah, ini sekarang kita refresh aplikasi kita. Nah, kalau kita mau simpan, nah di sini maka ada pesan harap isi bidang ini. Artinya untuk nama konsumen ini harus diisi. Kemudian kita validasi untuk semua inputannya, kita tambahkan required seperti ini, kemudian di teleponnya juga. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, misalkan untuk namanya nih sudah diinput. Nah, ketika disimpan, maka di bagian alamat juga minta diinput. Nah, di sini harap isi bidang ini. Kemudian setelah diisi semua, maka di bagian nomor telepon juga minta diisi. Oke, misalkan ini sudah diisi sembarang seperti ini. Maka ketika disimpan,
datanya sudah berhasil disimpan. Oke, ini ya datanya sudah masuk. Nah, tadi kita sudah buat flash data untuk menampilkan informasi bahwa data konsumen sudah berhasil disimpan. Tapi untuk sekarang ini belum menampilkan flash data yang sudah kita buat tadi. Oke, sekarang kita akan menampilkan flash datanya. Kita ke Bootstrap, kita kunjungi websitenya Bootstrap. Oke, di sini kita cari yang namanya alert. Nah, di sini kita bisa milih alertnya mau yang seperti apa, seperti itu ya. Oke, mungkin kita akan gunakan alert yang ini. Jadi sekarang kita kopikan aja script ini. Kemudian kita buka file v_konsumen. Oke, di bagian sini kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Maksudnya jika datanya berhasil disimpan, maka nanti flash data atau info data berhasil disimpannya akan ditampilkan. Tapi jika tidak ada inputan apapun, maka nanti flash datanya tidak tampil seperti itu. Nah, maka di sini kita perlu mengetikkan tag PHP, kemudian di sini kita tulis if empty this session flash data. Tadi nama flash datanya adalah info. Oke. Kemudian kita pastikan yang tadi sudah kita kopikan dari sini. Oke, kita pastikan di sini. Kemudian kita rapikan dulu. Nah, di sini kita ganti warningnya ini, atau kita biarkan dulu seperti ini ya. Nah, di sini kita ganti tagnya menjadi misalkan selamat. Kita ganti juga ini menjadi tag PHP, kemudian atau kita kopikan dari sini. Oke, kita kopikan. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, sekarang kita menambahkan konsumen baru, misalkan dengan nama sekarang namanya Zamil, alamatnya Bangkalan, kemudian untuk nomor telepon misalkan 087 sekian sekian sekian. Oke, sekarang kita simpan. Nah, maka di sini sudah ada pesan selamat data konsumen berhasil disimpan. Nah, misalkan untuk warna alertnya ini tidak mau orange seperti ini, teman-teman bisa ganti. Jadi di bagian ini warningnya kita ganti menjadi sukses. Sukses ini untuk biar warna backgroundnya menjadi warna hijau. Oke, di sini tidak perlu T ya, data konsumen. Oke, sekarang kita tambah konsumen baru lagi. Misalkan namanya adalah AA, kemudian alamatnya sembarang, kemudian nomor teleponnya juga sembarang. Oke, sekarang kita simpan. Maka di sini warna alertnya sudah menjadi warna hijau. Oke, sekarang kita cek di tabel konsumen.
Oke ya, sekarang datanya sudah 4 sesuai dengan data yang kita inputkan di sini. Oke, yang terakhir adalah kita akan menampilkan data yang dari tabel konsumen ini ke dalam tabel aplikasi kita. Oke, caranya adalah silakan teman-teman ke controller konsumen, kemudian di bagian function index ini kita tambahkan seperti ini, tabel isi data, kemudian di sini kita arahkan ke model konsumen m_konsumen, kemudian kita tuliskan fungsinya adalah get all data konsumen. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy untuk nama function ini. Sekarang kita pindah ke m_konsumen. Di sini kita buat public function Oke, di sini kita tuliskan sebuah query dbget. Kita tuliskan nama tabelnya yaitu konsumen. Kemudian di sini kita tulis result. Oke, di depannya kita tambahkan return. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita ke valve_konsumen. Di bagian ini kita tambahkan sebuah tag yang namanya tbody. Kemudian di dalam tbody ini kita tuliskan tag PHP, kemudian kita for each, kita looping datanya, for each variable data. Jadi kita ambil dari sini ya. Kemudian variable data as row. Oke, selanjutnya kita tuliskan tr, kemudian kita tuliskan td. Nah, di sini kita buat variabel no sama dengan 1. Kemudian di dalam td ini kita tuliskan tag PHP sama dengan variabel no plus. Oke, sekarang kita simpan, sekarang kita refresh di sini. Oke ya, ini datanya sudah keambil sebanyak 4 sesuai dengan data yang ada di tabel konsumen. Oke, langkah selanjutnya adalah di sini kita menampilkan kode konsumen. Kita tambahkan td satu lagi. Nah, di sini kita tuliskan tag PHP lagi, kemudian kita tulis seperti ini, variable row kode konsumen. Oke, sekarang kita save, kemudian kita cek lagi. Nah, maka di sini sudah tampil ya untuk kode konsumennya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan menampilkan nama konsumen, alamat, nomor telepon, dan yang terakhir nanti ada opsi. Oke, ini kita copy aja. Kemudian kita ganti yang di sini adalah nama konsumen, yang di sini adalah alamat konsumen, yang terakhir adalah nomor tel, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, maka di sini datanya sudah tampil seperti ini ya. Kemudian yang terakhir di bagian opsi ini, nantinya kita akan membuat 2 tombol. Seperti contoh yang ini, ada tombol edit dan tombol delete. Nah, tombol edit ini nantinya kita gunakan untuk mengedit data konsumen. Misalkan ada kesalahan atau ada yang perlu dirubah seperti itu, maka nantinya tinggal teman-teman klik di tombol edit. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Di sini kita buat td satu lagi. Kita tuliskan sebuah tag
href atau link. Nah, di sini untuk linknya kita kosongin dulu. Kemudian kita kasih kelas btn success. Kemudian kita beri nama linknya adalah edit. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Oke, kita refresh di project yang sedang kita kerjakan sekarang. Nah, maka di sini ada tombol edit. Oke, biar tombolnya tidak kebesaran, kita kasih btn sm. Oke, sekarang refresh lagi. Nah, maka tombolnya sudah agak kecil. Oke, langkah berikutnya adalah kita buat tombol satu lagi untuk delete. Atau kita bisa paste dari sini, copy dari sini, kemudian kita paste. Kemudian untuk btn-nya kita ganti btn danger, supaya warna background dari tombolnya adalah warna merah. Oke, kemudian kita ganti untuk nama tombolnya adalah delete. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Nah, maka di sini opsinya sudah ada dua tombol, edit dan delete. Oke, selanjutnya adalah kalau kita perhatikan project yang sedang kita kerjakan sekarang dengan contoh yang sudah saya buat sebelumnya, itu kalau di contoh yang saya buat sebelumnya ini ada search untuk mencari data yang ada di daftar tabel ini, kemudian di bawah juga ada pagination-nya. Nah, sedangkan di project yang sekarang kita kerjakan di sini tidak ada. Nah, untuk menampilkan search dan pagination seperti ini, silakan teman-teman buka file dashboard.php yang ada di dalam folder backend ini, di dalam folder views, di dalam folder backend. Kemudian silakan teman-teman buka file dashboard.php. Oke, di sini kita perlu memanggil sebuah plugin yang namanya data tables. Oke, kita panggil di sini. Jadi kita tulis link, kemudian kita arahkan ke sini php base URL ke folder asset, kemudian ke folder admin, kemudian ke folder vendor, kemudian ke folder data tables, kemudian folder data tables dot bootstrap 4 dot min dot css. Oke, kemudian kita perlu memanggil juga untuk file JavaScript-nya. Jadi di sini kita panggil script, kemudian src sama dengan php base URL base URL assets, kemudian admin, kemudian vendor, kemudian data tables slash jquery dot data tables .min.js. Oke, sekarang ini kita kopikan, kita copy, kemudian kita paste di bawahnya. Kemudian di sini kita hapus data tables bootstrap
Oke, seperti ini. Kemudian kita panggil satu lagi. Aset admin, kemudian di sini kita ganti menjadi JS. Oke. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, sekarang kita cek untuk pemanggilan CSS-nya. Ini sudah berhasil. Oke, sekarang kita cek untuk pemanggilan JavaScript-nya juga berhasil. Oh, ini ada satu file yang belum berhasil dipanggil. Kita cek. Oke, di sini kita tambahkan demo/data_tables. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Sekarang kita refresh. Nah, di sini sekarang sudah setnya sudah tampil, kemudian pagination-nya juga sudah tampil. Kalau kita set di sini misalkan data dengan nama Muzamil misalkan, maka di sini yang tampil hanya Muzamil saja. Oke, sekian untuk video tutorial kali ini. Pada video berikutnya kita nanti akan mengaktifkan untuk tombol edit dan tombol delete data konsumen. Oke, sekian untuk video kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Sampai bertemu di video berikutnya.